Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine Vivi Waloni, NIM 2020060000175. Saya mahasiswa D4 Kebidanan kelas C, Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Kadiri. Saat ini saya akan mempraktekkan cara pijatan tuina pada bayi. Kenapa pada praktek ini saya tidak memakai bayi yang sesungguhnya? Karena dengan adanya pandemi COVID-19, tidak semua orang tua atau ibu-ibu tidak mengizinkan anaknya diberikan untuk dijadikan praktek pada pijatan tuina, sehingga saya mengambil boneka untuk dijadikan sebagai alat peraga pada pijatan tuina. Adapun tujuan daripada pijatan tuina ini yaitu untuk meningkatkan nafsu makan pada bayi atau anak kita. Tentunya langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu bayi. Kalau memang ada bayi, kalau tidak ada bayi berarti kita menggunakan boneka. Kemudian ada tempat tidur atau ada wadah seperti meja dan juga ada spraynya. Kemudian ada minyak baby oil atau minyak pijit lainnya yang nantinya kita gosokkan pada tangan bayi dan juga pada tangan kita. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu jari pada bayi, atau karena ini menggunakan boneka maka saya mempergunakan jari telunjuk atau jari jempol saya. Gerakannya seperti ini. Jadi jari jempol saya ditekuk sedikit, jari jempolnya ditekuk sedikit. Kemudian kita lakukan pijatan dari ujung jari sampai pangkal jari jempol. Seperti ini contohnya. Iya. Kita lakukan pijatan ini secara perlahan ataupun kita memijatnya sesuai kondisi tubuh bayi atau sesuai umur bayi. Jangan terlalu keras, dan pijatan ini dapat kita lakukan selama 100 sampai 300 kali. Seperti ini. Setelah kita melakukan pijatan pada jari jempol, kemudian kita berpindah pada pijatan di bagian tebal pangkal jari jempol. Ini jadi bagian tebalnya ini. Kemudian kita lakukan bagian ini, kita lakukan secara pijatan secara perlahan. Kita menekan sedikit, kemudian kita lakukan pijatan seperti ini. Fungsi daripada pijatan pada ibu jari, pada jari jempol maupun pada bagian tebal daripada pangkal jari jempol ini yaitu pertama untuk memperkuat fungsi pencernaan dan limfa. Kemudian untuk melancarkan pencernaan pada bayi. Ketika bayi makan, dia tidak susah untuk mengeluarkan makanan yang dikonsumsi atau makanan yang telah diberikan. Dan ketika juga sudah dilakukan pemijatan tuina seperti ini, maka ini sangat melancarkan pencernaan. Setelah kita lakukan pada pijatan di bagian tebal ini, kemudian kita masih pada pijatan yang sama di telapak tangan ini, yaitu saya sudah gambar seperti ini dari bagian tengah, kemudian kita bawa ke pangkal jari kelingking dan diukur 2/3. Nah, dari 2/3 ini kita pijit juga. Kita pijit seperti ini, kita tekan secara perlahan, kemudian kita pijit. Nah, ini fungsinya untuk memperlancar peredaran darah pada bayi. Kita lakukan seperti ini. Setelah kita lakukan pijatan ini, kita berpindah lagi pijatan pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis dan jari kelingking. Ini dinamakan buku-buku. Buku pada jari telunjuk, buku pada jari tengah, buku pada jari manis, dan buku pada jari kelingking. Nah, ini kita lakukan pijatan seperti ini 3 sampai 5 kali.
pada jari kelingking 3-5 kali, pada buku jari manis 3-5 kali, pada buku jari tengah 3-5 kali, kemudian pada jari telunjuk buku 3-5 kali. Fungsi daripada pijatan ini yaitu untuk mengakumulasi makanan-makanan yang susah dicerna atau makanan-makanan yang belum bisa dicerna. Setelah itu masih pada telapak tangan, masih kita mempergunakan telapak tangan kita. Ini kita berpindah kepada pusar bayi. Seperti ini karena boneka. Jadi pusar bayi ada di tengah ini. Kemudian telapak tangan kita menempel pada pusar bayi seperti ini. Ya. Kemudian kita putar searah jarum jam seperti ini. Kita putar secara perlahan sambil kita menenangkan kalau dia merengek, sambil kita menenangkan bayi tersebut. Ya, kita putar seperti ini, dan fungsi ini yaitu mengurangi keluhan bayi yang sedang mengalami kolik. Sekali lagi, ini telapak tangan kita berada pas di tengah-tengah pusar. Setelah kita lakukan tindakan ini, kemudian kita berpindah lagi kepada bagian rusuk yang berada di bawah payudara bayi. Seperti ini. Kemudian kita lakukan penekanan agak di sini, jari kita berada di bawah, berada di rusuk bayi, pas di bawah payudara bayi. Kemudian kita lakukan pijatan secara perlahan dari tengah ke samping. Pijatan ini kita lakukan 100-300 kali, dan fungsi ini yaitu untuk memperkuat limfa dan jantung daripada bayi. Setelah itu kita sekarang berpindah di daerah lutut bayi. Pada ini saya mempergunakan boneka lutut bayi ini seumpama dengan lutut. Jadi pada pijatan ini kita lakukan sejajar dengan 4 lutut bayi. Kita lakukan pijatan ini, kita tekan, kemudian kita putar seperti ini. Ya. Ini dilakukan 50-100 kali secara melingkar. Ini fungsinya untuk mensinkronisasikan fungsi sistem pencernaan lambung dan usus. Setelah kita lakukan pijatan ini, kita kemudian membalikkan badan bayi. Karena ini pakai boneka, saya membalikkan boneka ini, dan kita lakukan pijatan di bagian tulang belakang daripada bayi. Ini dilakukan pada punggung bayi ini kita lakukan pelan-pelan saja. Seperti ini, ya. Kita lakukan pelan-pelan saja, cukup dilakukan 3 kali. Kemudian kita lakukan seperti menekan agak pelan, menekan agak pelan 3 kali. Ya, kita ulangi lagi. Setelah itu kita lakukan seperti pencubitan, ya, dari bawah ke atas seperti ini. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kita kembali lagi lakukan seperti ini, ya. Sambil kalau bayi rewel, kita menenangkan bayi tersebut. Fungsi daripada melakukan pemijatan di tulang belakang bayi ini yaitu untuk meningkatkan imunitas dan memperbaiki nafsu makan pada bayi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu
kita memposisikan badan bayi di lengan kita seperti ini. Bayi berada di telapak di tangan kita, posisinya seperti ini. Kemudian kita melakukan usap pada bayi seperti ini. Usap secara perlahan sambil kita ayun-ayunkan bayi yang ada di pangkal tangan kita seperti ini. Ya. Fungsi daripada bayi berada di pangkal tangan kita yaitu untuk menyendawakan bayi, kemudian mengurangi kolik, sembelit, dan juga ketegangan pada perut bayi seperti ini. Setelah ini selesai kita lakukan, kita kemudian meletakkan kembali bayi di tempat tidur dan kita menenangkannya. Demikianlah presentasi atau praktek pijatan tuina pada bayi yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.